mengenalkan Allah itu terutama untuk mereka yang baru kita kenalkan itu memang mengenalkannya dengan cara membangkitkan kecintaan pada Allah, rojanya. Gitu. Jadi kalau cerita roja berarti cerita surga. Cerita roja berarti cerita pahala. Oke. Gitu kan? Iya. Cerita roja berarti cerita tentang janji kebesaran. Iya, oke. Nah, itu kan harus dibesarkan tuh. Jadi kalau kita punya generasi nih, Lid, generasi yang baru tumbuh tuh, itu ini gedein. Iya benar. Iya. Action Chan. Udah mulai nih. Udah. Ya kan? Alhamdulillah, Lid. Iya Ya kan? alhamdulillah. Ini lagi nyari-nyari nih Iya, kemana alhamdulillah. mana ya kemarin ya. Alhamdulillah, Lid, Argentina menang. Salah ya. Salah ya. Ini bukan podcast bola ya. Pakai seragam bola. Ya kan mendukung timnas di Piala Dunia. Iya, enggak bukannya sekarang orang jadi tiba-tiba berubah negara. Yang mana bisa berbeda dukungan. Gitu ya? Iyalah. Iya sih benar. Kalau gue mah tetap timnas, Sekarang ya ini kan. berubah dukungan karena setiap nonton yang didukung siapa ya. Iya sih benar. Kalau gue sih dukung yang menang, Lid. Iya benar. Gue dari dulu dukung yang menang. Gitu. Iyalah. Piala Dunia berarti. Dunia. Ini bikin Piala Dunia kelas 2. Apa itu, Sat? Yang enggak masuk Piala Dunia bikin piala sendiri. Iya bener ya. Iya bener ya. Yang penting dapat piala. Iya. Kabarnya Rusia mau tuan rumah kabarnya. Katanya Rusia mau ngadain. Karena nggak lolos juga ya. Iya kan biar seru tempatnya lawannya Amerika. Oh, kan? betul tempatnya di Amerika bener juga. Ya elah. Ini jadi panjang. Ih, kalau gitu. panjang nih. Iya. Masanya nih ada unsur-unsur geopolitik kan, Iya. kan? Iya kemarin tim Iran tuh ya kan. Gimana? Ya kan beritanya dikawal apa warga Meksiko seneng ya kan tim kedatangan tim Iran. Mainnya di Amerika ya. Sebentar Sat. Sebentar aja ya. Iya kan didukung tuh sama Meksiko. Oh dikawal deh tim Iran tuh. Merhatiin aja. Itu kan lewat beranda-beranda. Nah, anda. Cang kita ini udah lewat nih bulan Julhijjah udah nih. Masya Allah, Muharram ya Allah. Udah banyak ngaji tentang kisah Nuh sama serial belakangan ini kan. Iya benar. Ada Nuh nih. Terakhir kan kita mau Nuh tuh bahas apa ya Lid, kemarin terakhir kita review. Iya, aneh tadi lagi ngoprek-ngoprek Oke. apa. Kan nanti yang paling hafal urutan ya kan. Kira-kira nih kita kemarin bahas apa gitu Ya Cang? gitu ya. Heeh. Kalau pertama kita tuh bahas tentang usia Nabi Nuh. Oke. Ya kan, usia Nabi Nuh tuh berapa ya kan bahas tuh. Ya kan. Bahkan yang menarik dan sampai sekarang berbekas di gue itu Lid, bahwa Quran itu dia punya kaidah atau istilahnya apa ya, kaidah atau apa kalau nyebutin itu ya cukup kalimat kemarin pembahasan ayat aja tuh. Ya kan? 1000 atau kayak 1000 ya kan? Iya. Jadi dia nggak yang detailnya itu nggak di ini yang disebut aja. Ani kepikiran gini, pantesan kalau kita dulu atau orang kita dulu lah atau sampai kita sekarang tuh nyebut gini setelah kalau janjian nih. Nah, kita ketemuan jam berapa ya? Jam 9-an. Gitu. Iya kan? Yang dipakai jam 9. Atau orang tua dulu atau sekarang kita masih pakai tuh. Di berapa ya? Kita ketemuan kapan? Bada asar. Iya. Iya kan? Jadi asarnya itu jadi simbolnya saat sholat 5 waktu jadi simbolnya. Tapi hari ini kurang keren tuh, Cang. Gimana saat? Orang hari ini nganggap itu sebuah ketidakpastian dan ketidakdisiplinan. Habis asar kan bisa jam berapa aja gitu. Iya. Dia nggak tahu maknanya ya. Betul Ustaz. Makanya pas pada kayak gini Makanya dulu muslimin Ah. bahkan aktivitas kerja, masuk sekolah itu kan bukan ditandainya bukan dengan jam. Jangan salah loh, muslimin Oke. muslimin tuh udah punya jam, Oke. udah membuat jam dengan berbagai macam tenaga, Ah. ya kan, dari mulai energinya air, Oke. bisa- Iya betul. ya kan? Betul. Matahari lah, apa segala macam, angin. Muslimin udah punya itu semua. Nah. Makanya ada kisah ketika raja Eropa dihadiahin apa tuh jam yang bisa jalan sendiri, kabur dia. Dipikir ada jinnya. Jinnya. Artinya segoblok itulah. Jadi maksud saya jangan pikir muslimin udah punya jam duluan, udah menciptakan berbagai macam jenis jam. Iya betul. Ya kan? Sampai terakhir Andalus kan yang sangat fenomenal kan jam yang singa itu. Yang ntar dia yang ininya, 12 ya, tuh. betul, ntar keluar. Istana di Granada itu kan. Itu apa sekarang sampai sekarang rusak. Masya Allah. Gak bisa dibenerin gara-gara siapa? Gara-gara tangan bodoh Eropa.
Iya. Iya kan Eropa penasaran gimana ceritanya. Dioprek satu. Dioprek sama Dioprek, dia. dibongkar gitu gimana bias. Oh, orang Eropa cuma Karena bisa bongkar setiap doang kali ya, Sat, ya? setiap 1 jam itu kan Keluar. keluar. Air tuh. Iya, jadi keluar untuk menandakan jam berapa. Hitung aja singa yang ngeluarin air Iya, berapa. berapa ya? Iya. Kalau zaman kita dulu yang burung keluar tuh goyang-goyangin. Gitu ya. Iya. Ingat kan lu? Iya, iya, iya. Ya jam berapa ente masuk? Jam 1 enggak, jam 12.70. Jadi muslimin ketika sudah punya jam, Iya, iya. kenapa muslimin masih mempertahankan kalimat kayak tadi itu? Bahwa kita mulai aktivitas setelah subuh. Betul. Kita mulai aktivitas setelah terbit matahari. Betul Sat. Dan Simbol-simbolnya kita jelas iya, ya. kita istirahat menjelang zuhur. Tuh. Bener kata ente Cang, mengingatkan bahwa sebenarnya hidup kita itu diatur oleh ibadah. Dan satu lagi, kita itu harus kenal dengan alam, matahari, rembulan, ya kan? Iya. Dan segala macam. Gitu. Nah, itu hari ini jauh. Betul Sat. Makanya nih pas dengan konsep itu bilang wah ini orang tua kita dulu bahkan kita juga masih kan kadang. Nih gini, kita beri ashari. Ya kan masuk kapan? Kan nggak ada jam. Enggak ada. Ya kan? Sat? Iya, bener. Ya kan nggak ada tuh. Ternyata bisa ya? Iya bisa Sat. Ternyata bisa ya? Makanya ketika yang nggak biasa nih kayak apa namanya Abdullah tuh. Ya kan ini jam berapa sih masuknya gitu. Ini karena terbiasa pakai Iya. jam 7.15, jam Iya. 7. Ya kan ini namanya pagi aja gitu kan. Gitu itu kan iya Itu inspirasi dari surat yang Betul. bicara 1000 tadi. betul. Terakhir kita bahas tentang istighfar itu. Nah, ya istighfar terakhir tuh sebelumnya perjuangan Nabi Nuh. Siang malam usianya panjang, ya kan? Dapat pengikut dikit. Ya kan gitu. Ya kan? Nggak di kita. Betul. Ya kan? Kalau kita yang ngeluh kita malu. Kan gitu. Kalau aneh mau ngambil nilainya, kalau kita mau ngeluh kita malu. Ya kan? Nabi Nuh tuh nggak ngeluh. Nah terakhir baru dia tuh yang ente bilang tadi apa? Istighfar itu. Iya, istighfar, solusi. Iya kan, 1000 masalah 1 solusi. Kan gitu kalau kita bisa simpulin ya. 1000 masalah 1 solusi gitu. Nah, hari ini kita mau lanjutin lagi, Cak. Oh gitu. Iya. Lanjut nih Nabi Nuh. Pembahasannya apa ya? Ini tuh biasa Budi. Kita mah cuma bukain ya. Iya. Kita buka dong ya. Ya, buka doang. Kita lanjut kemana nih Ustaz setelah berhenti kemarin di Ya, istighfar atau masih ada- lanjut istighfar. Iya, Iya. Nah, lanjut istighfar lah. Biar tadi kan 1000 masalah 1 satu solusi. solusi. Ya. Kita ini kurang istighfar berarti hari ini Cang ya. Iya betul Sat. Ya kan ekonomi masalah, harga-harga naik, politik masalah, ya kan. Bahkan olahraga masalah. Harga juga masalah. Iya. Enggak lolos ya. Iya. Ya Allah. Semua masalah. Kurang istighfar berarti. Kurang istighfar. Iya, astagfirullah. Nah, menariknya kalau kita lanjutkan baca di surat Nuh itu Nuh sempat menceritakan metode dakwahnya. Metode dakwah Nabi Nuh. Iya, jadi cara dia berdakwah. Itu menandakan kan sekarang bayangin ya, dakwah Nuh itu alaihissalam itu kan dakwahnya 950 tahun ya. Atau panjang lah cerita ya. Sepanjang itu lah kita itu kan saya sudah bilang di depan ya kalau kita tuh hari ini istilahnya umpamanya punya teman kita mau nasihatin dia supaya benar. Kira-kira kuat berapa lama kita tahan, ya kan? Sebulan, 2 bulan, setahun? Kuat berapa lama itu? Dia nggak benar-benar juga gitu. Kuat berapa lama kita nasihatin dia? Jadi bukan sekedar nyebut angka 950 tahun kan. Bayangkan betapa rumitnya. Iya Kan sih. kisah Nabi Muhammad SAW yang dakwanya hanya kurang dari 23 tahun saja. Itu kita baca aja rasanya Iya nggak sih, kuat benar. itu. Peris ya kita baca itu. Iya, sekarang kalau 950 tahun bagaimana? Makanya ketika dakwah Nuh sepanjang itu, kemudian yang didakwahkan juga pasti banyak, ya kan? Yang pasti adalah perbaikan. Tapi kemudian Nuh mengungkap langsung di hadapan Allah tentang ya Allah yang saya dakwahkan tuh begini dan begini caranya. Gitu. Ya, dan menariknya Allah juga tidak memberikan catatan atau komentar terhadap cara dakwah Nuh itu. Umpamanya begini, dianggap oh emang dakwahmu salah Nuh. Ya kan caramu nggak tepat. Oke. Makanya kamu Dapat sedikit. gitu. Ternyata enggak. Oh iya, benar Berarti sih. itu dakwah tepat sekali itu. Betul. Ya, cuma emang hidayah itu sesuatu yang mahal. Ya, tidak semua orang bisa mendapatkannya walaupun semua data dan bukti ada di hadapannya.
Berarti ukuran dakwah tuh bukan berapa banyak yang Oh, dicapai. enggak, Ustaz. enggak. Gitu ya. Itu sesuatu yang membahagiakan ya. Capaian itu sesuatu yang membahagiakan. Tetapi memang hati itu, Iya. hidayah itu rahasia Allah SWT. Kan kita perintahnya gerak aja gitu kan, ikhtiar aja gitu kan. Ini menarik, Ustaz, menarik. Jadi Nuh punya metode dakwah dan Allah tidak Tidak menyangka, mengoreksi, tidak mengoreksi metode dakwahnya. Artinya ini pelajaran buat kita hari Betul, ini. betul. Betul. Dan itu kan sebenarnya begini nih. Kan ini pelajaran buat siapapun, ya kan? Kita dan masyarakat kita dan keluarga kita dan diri kita. Ini metode dakwah yang luar biasa. Dan itu masih dipakai di dalam Quran. Bahkan itu cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pun menggunakan cara yang sama karena itu panduan Quran. Itu panduan Quran yang seperti itu. Jadi ini ada hubungannya Cang sama tadi Apa Sat? pada asar. Nah, ada hubungannya tuh. ada ya? Ada hubungannya. Nggak sembarang nih. Apa sebelum zuhur? Nah, gitu. Ada hubungannya. Gitu. Itu hubungannya apa? Kita baca surat Nuh itu. Surat Nuh. Baca. Oke. Sampai mana kemarin? Surat Nuh, Ustaz ya. 13. Kan yang sebelumnya kan fakultus taghfiru rabbakum, istighfar ya. Kemudian diberikan oleh Nabi Nuh keutamaannya kan. Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yamdidukum bi amwal wa banin wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anhara. Iya. Nah, udah sampai di situ itu keutamaan istighfar. Nah, masuk ayat 13 ya. Ayo baca. Cang. Baca lihat. Cang, baca ayatnya, Cang. Baca terjemahannya Walid. Ayat 13 ya Sat ya. 13. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Lanjut. 14-nya? Terjemahan artinya. Untuk megang Quran dong. Iya ini lagi. Nyari ya. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Nah, itu cara dakwahnya. Jadi kalau nanti kita lihat itu mukaddimahnya. Kan intinya apa sih? Intinya tauhid. Iya, betul. Mengenalkan Allah tuh. Iya. Sama, Lid, kita punya anak kecil tuh. Apa yang mau diajarin dulu? Oke. Jangan matematika. Betul. Ya kan? Jangan main bola, Cang. Diajarin. Ya main bola boleh. Tapi apa yang ditanam duluan di dalam anak Jadi kita itu? apapun harusnya ada Allah gitu, Ustaz, Ada kira-kira. Allah. Malakum la tarjuna lillahi waqar. Jadi lu main bola tapi ada Allah gitu maksudnya. Iya berarti bener tuh gimana? komentator kalau Arab Saudi. Allah. Iya benar juga. Iya benar Masuk aja juga. ya. Masuk. Iya juga. Nah, itu kan di sana ada tiga poin penting di ayat itu. Ada roja, Iya, tarjun, betul. Tarjun. roja, ada Allah, Nah, terjun. roja lillah. Ada wakor. Wakor itu dengan penuh tunduk dan keagungan serta kebesaran Allah. 3 tuh. Jadi kalau kita tahu Allah, Tidak takut. ya kan, maka kita itu harus punya sikap berharap. Roja pada Allah. Ya, berharap dengan penuh kebesaran, keagungan. Itu ya. Loh, ayatnya cuma segini sih tapi banyak Ya Allah. konsep yang dilahirin ya. Ya, ini kira-kira 1 episode selesai ayatin doang kayak ini. Ya Allah. Iya kan? Iya. Jadi Mulainya ini yang mengungkapkan mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah itu Allah untuk Nuh alaihissalam atau Bukan, ini sendiri? Nuh ngomong ke Nuh kaumnya. ke kaumnya kan makanya. Kebayang kan berarti tauhidnya. iya, cara Nuh menanam di masyarakat adalah kenalkan Allah dengan kebesarannya. Itu. Sekarang kan gini, masyarakatnya kafir, masyarakatnya mulai berbuat kemusyrikan, ya kan? Wah, ini memperbaiki masyarakat kayak gini bagaimana? Gitu. Oke. Ternyata poin ini juga untuk memperbaiki generasi yang baru muncul, Oke. anak kecil atau orang baru belajar Islam, ya kan? Siapa yang dikenalkan atau apa yang dikenalkan duluan? Allah, Malakum. sumber dari segalanya. Kenalkan Allah dulu. Cuma masalahnya bagaimana cara mengenalkan Allah? Iya, betul. Gitu loh. Nah, tadi saya bilang kita itu kadang-kadang umpamanya kita punya anak gitu ya, atau kita punya murid, itu udah kita ajarin apa aja. Cuma Allah nggak kenal tuh anak. Iya. Gitu. Allah nggak kenal juga. Nah, itu akhirnya nanti bahaya tuh. Dia sudah punya banyak informasi, sudah banyak punya ilmu, tapi dia tidak kenal Allah. Akhirnya jadi ilmuwan yang menipu aja,
ya kan? Jadi pengusaha ya pengusaha yang hanya ngumpulkan uang dan tidak peduli dengan kemanusiaan juga. Atau jadi pejabat ya kerjaannya ya hanya tertawa di atas penderitaan orang. Dan seterusnya itu. Jadi masyarakat ya cuma masyarakat yang bikin kisruh aja gitu. Jadi karena dia tidak kenal dengan sumbernya. Ya. Jadi ini Allah SWT. Makanya dikenalkan lu tentang Allah tuh. Cuma cara mengenalkan Allahnya itu dikenalkan kebesarannya. Oke. Nah, kalau dikenalkan kebesarannya, sikap yang diharapkan muncul di hati adalah roja. Harapan. 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 Nah, ini juga penting nih. Ini penting maksudnya gini. Kan muslim itu harus seimbang ya. Antara roja, khauf, satu lagi mahabbah. Mahabbatullah. Makanya diungkapkan oleh para ulama itu kan kita itu menuju Allah itu. Kan kita semua sedang menuju Allah sebenarnya, ya kan? Ya. Fafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah. Kita semua lagi menuju Allah. Mau atau tidak mau kita sedang menuju Allah gitu. Ya kan? Beriman atau kafir semua sedang menuju Allah. Kan gitu kan? Ya. Nah, masalahnya ketika menuju Allah tuh ulama mengatakan belajarlah dari burung. Kata ulama gitu. Iya. Burung tuh punya 2 sayap untuk bisa terbang dengan baik. Oke. Menuju Allah terbang dengan baik. Fafirru ilallah. Oke. Maka seperti burung. Berarti harus ada sayap tuh 2 ya. sayapnya harus berfungsi sehat. Harus berfungsi baik. 2 sayap itu harus seimbang. Oke. Kalau yang satu sakit aja nggak terbang dia. Satu sehat nih. Iya sih. Yang satu sakit Iya. nggak terbang. Nah, ulama mengatakan 2 sayap yang harus seimbang itu adalah roja dan khauf. Oke. Harapan dan rasa takut. Jadi beragama dengan cara selalu punya harapan, bahwa berharap itu artinya gini, insya Allah Allah ampuni saya, insya Allah Allah muliakan saya, itu harapan. Ya. Tapi kalau selalu hanya itu salah, itu artinya nggak sehat. Oke. Ya kan, dia nggak punya rasa takut. Ya. Atau beragama isinya rasa takut semua. Ya kan, aduh dosa saya banyak, aduh kayaknya saya ini ahli neraka nih. Gitu. Wah ini kayaknya sesat. Jadi pesimis jadi itu Iya, ya. kayaknya gugur amal-amal saya nih. Gitu. Tapi dia nggak punya roja, nggak punya harapan sama sekali. Insya Allah Allah maha pengampun. Maka nggak terbang. Maka ulama bilang kenapa roja dan khauf itu dalam Islam harus seimbang. Sehingga orang itu harus jujur dengan keadaannya masing-masing. Sekarang saya lagi besar apanya? Lagi besar rojanya. Maka kecilkan rojanya, naikkan khaufnya. Oke. Atau lagi besar khaufnya, rasa takutnya. Rojanya kecil sekali. Turunkan khaufnya, naikkan rojanya. Supaya seimbang. Iya benar. Burung itu kan harus membuat Iya, seimbangan. benar, Kalau benar. dia ada mau lurus, mau belok, semua pakai sayap tuh. Iya. Karena bisa jadi gini bisa jadi kita punya keduanya tapi kita belum seimbangin. Betul. Itu ini PR juga ternyata. Tadi Anda pikir kita cukup memahami khauf dan roja cukup dan ada di kita udah cukup. Ternyata tadi menyeimbangkan kedua hal ini juga PR juga gitu Benar. Mungkin dia nggak terbang kali. Iya. Nah, kalau nggak terbang nggak bisa seimbang gitu aja dia. Iya gitu. Karena dia Ternyata terbang, iya. terus Kalau Karena ada gini, yang ada fenomena yang orang-orang baik ini harus mulai menyeimbangkan. Oke. Masyarakat penuh maksiat. Gitu ya contoh ya. Ya. Masyarakat penuh maksiat ini pasti masyarakat yang tidak punya rasa khauf. Iya, betul. Betul ya? Ya. Malah yang terjadi mungkin kalau masih kenal Tuhan sambil maksiat, rojanya kuat banget. Iya. Tadi juga Allah ampunin gitu. Alah, saya mah seberapa sih dosanya Iya, gitu. gitu. Apalagi kalau dia orang yang berbuat maksiat itu tahu hadis Nabi kan. Nabi mengatakan umroh misalnya. bukan. Yang Ada kunci lebih surga. bukan. Apa sih? Lebih mantap lagi. Oh, iya, Tat. Ya kan kata Nabi SAW, Nabi mengatakan gini, ada hadis qudsi Allah berfirman. Hadis qudsi Allah berfirman. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak cucu Adam semuanya. Ini kata Allah nih. Ada Allah yang ngasih tahu. Kutsi soal kutsi. Iya. Kalau kalian semua nanti datang menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, syaratnya kalian tidak berbuat kemusyrikan. Maka aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Jaminan. Iya kan? Allah. Yang penting jangan Makanya sirik. hadis-hadis begini Aha. tidak cocok Oke. dibacakan untuk orang yang lagi tenggelam dalam dosa. Paham nggak? Iya, bener ya. Begitu sebaliknya, orang lagi tenggelam dalam putus asanya, dalam rasa takutnya terhadap dosa-dosanya dan segala macam, nggak cocok dibacakan ayat tentang neraka.
Paham nggak? Jadi nggak cukup orang tuh cuma bilang bahwa ini kan ayat Pak, ini baik, nggak cocok buat dia. Paham nggak, Yang? Iya. Ya kan? Bisa tambah terpuruk Sat ya. Hah? Bisa tambah terpuruk kalau nggak cocok tadi. Kalau tenggorokan lagi sakit, Cang, Iya, ya kan? ah. Datang ke dokter bilang apa? Jangan minum es dulu ya. Benar. Es mah nggak apa-apa, tapi lagi masalah ya Masalah. tahan dikit lah. Gitu. Nggak cocok. Iya. Gitu. Iya. Orang lagi makan, hindari daging dulu ya, hindari sayur dulu ya, kan? Berarti butuh kecerdasan seorang dai dong saat untuk membaca Harus. itu. Nah disitulah kita bisa membaca kecerdasan Nuh alaihissalam. Iya. Gitu. Ini masyarakat, justru masyarakat ini nih, berarti kalau begini nih kita bisa baca begini. Masyarakat Nuh alaihissalam yang tenggelam dalam dosa itu, Nuh ingin mencoba membuka pintu, siapa tahu dengan mengiming-imingi ini, Oke. ini mereka mau masuk ke dalam Islam dengan baik. Dimulai dari iming-iming gini, kalian punya masalah pasti hidup kalian. Masalah apa aja tadi. Iya. Maka kata Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Setelahnya kan semuanya adalah merupakan iming-iming kalau istighfar itu kalian akan dapat segala Iya, hal. betul Sat. Udah kita pernah bahas ya kemarin ya. Iya. Nah, setelah itu kemudian ya kata Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian bisa loh berharap sama Allah tuh. Dengan semua kebesaran Allah tuh kalian bisa berharap apa saja. Sudah istighfar, kasih iming-imingnya ya kan. iya. Jadi kalau istighfar kalian punya duit banyak, Ya, punya anak, punya kebun, punya air. banyak turun. Di sini kalian bisa loh berharap lagi sama Allah yang lain. Dengan keagungan Allah itu. Nah itu sebenarnya metode awal dakwah yang baik. Oke. Untuk mengenalkan. Karena mengenalkan Allah itu terutama untuk mereka yang baru kita kenalkan itu memang mengenalkannya dengan cara membangkitkan kecintaan pada Allah, rojanya. Gitu. Jadi kalau cerita roja berarti cerita surga. Cerita roja berarti cerita pahala. Oke. Gitu kan? Iya. Cerita roja berarti cerita tentang janji kebesaran. Iya, oke. Nah, itu kan harus dibesarkan tuh. Jadi kalau kita punya generasi nih, Lid, Iya. generasi yang baru tumbuh tuh, oh itu ini gedein. Iya benar. Iya. Itu nanti kalau dia mulai tumbuh nih anak-anak nih, nah mulai kita seimbangkan khauf masuk. Oke. Nah, nanti sepanjang perjalanan hidupnya kita imbangkan, kita ajari cara menyeimbangkan sayap, gitu. Tapi kata ulama bilang burung tuh punya kepala. Nah, iya itu dia, benar. Jadi kalau rojak khauf itu seimbang, Anda harus ingat Anda ada kepala, dia posisinya paling depan. Itu yang atur perjalanannya. Nah, jadi GPS-nya di situ, Oke. yang sampai duluan Ya, itu yang ya, paling ya, depan ya, itu. Apa yang paling depan itu? Mahabbatullah. Cinta pada Allah. Jadi kalau mau selamat perjalanan kita menuju Allah itu 3 poin. Seimbangkan rojak dan khauf, rasa harap dan rasa takut, dan letakkan di paling depan untuk menuju Allah itu cintamu. Allah. Nah kita enggak semua nih. Iya, benar. Kita ini mau menuju Allah semua beban. Sholat beban, puasa Iya sih. beban. Rasanya kan gitu berislam tuh. Semua syarat jadi beban. Haji beban, ini beban, birrul walidain, bakti orang tua beban juga. Ini beban, sedekah beban. Bakti suami Cintanya beban. kagak ada, bakti suami beban, ya kan? Menafkahi istri beban. Beban, heeh. Gitu kan, didik anak beban. Nah, jadi tidak ada cinta gitu. Karena kalau mau rojak khauf cinta. Itu. Tiga tuh. Hah? Tiga Nah, itu. itu yang harus ditanam kuat di generasi kita sampai mereka jadi burung yang terbang dengan indah. Jadi dengan tebalnya cinta itu justru juga bisa jadi alat pengepak sayap yang kokoh dong Sat. Kalau gitu cintanya semakin tebal maka dia akan Betul. seimbang. Walaupun ini dua hal yang beda ya, karena ini artinya cinta itu semua hal kita ini melakukan semua syariat ini itu harus atas nama cinta. Kita takut, kita roja itu karena cinta sama Allah gitu. Cinta, karena cinta. Itu. Cuman kita seimbangkan hidup Iya, kita. betul. Karena hidup kita itu kan hari-hari tidak sama. Ya. Yaumun lana wa yaumun alaina. Ya. Ya kan? Hari itu kadang milik kita, kadang menimpa kita, Iya sih, gitu kan? benar. Nah, saat itulah rojak khauf kita mainkan. Hmm. Gitu. Kayaknya lagi jauh sama Allah, khaufnya dibesarkan. Gitu. Kayaknya atau rojaknya dibesarkan. Itu tergantung Oke, keadaan dirinya. kita ya. Pokoknya selalu harus seimbang gitu. Iya. Supaya dia terbang, meluncur terbang dengan indah tuh. Jadi harus Gitu. terbang Sat ya. Harus terbang. Kalau nggak terbang mangkeret dong. Iya, jatuh. Jatuh dia. Jatuh. Kita harus terbang. Ya. Jadi kan berarti kan ini konsep dakwahnya kan, Iya. yang Nuh kasih ke umatnya itu Sat ya, menyeimbangkan. Betul. Jadi malakum la tarjuna lillahi waqara. Tapi sebentar, Anda agak detail sebentar ya. Gimana? Kalau di sini kan pakai la tarjuna ya Sat ya. Iya. Ya roja itu ya. Tapi di sini terjemahannya kan takut Sat.
takut ya. Iya, Nah itu. iya kan itu. Mengapa kamu tidak takut gitu kan? Itu menarik tuh. Gimana Ustaz ya? Itu dia. Sebenarnya jauh beda ya. Oke. Walaupun nanti kalau kita buka tafsir, Oke. nah ini Ah, ternyata bisa jadi juga mengandung makna itu. oke. Tapi secara lafadz zahir dan kita di dalam ilmu tafsir diajari untuk melihat secara bahasa juga. Betul. Gitu. Ternyata temanya tarjun kata roja. Mm-mm. Gitu. Jadi ternyata kan gini, yang ketika kaumnya Nuh ini ingkar, Mm-mm. wajar kalau terjemahannya menjadi mengapa Tidak takut. kamu tidak takut. Oh. Wajar karena Ya, ingkar ya, kan, kamu ya, nggak takut ya. gitu. Nah, tapi ketika di ayat mengatakan la tarjun malakum, mengapa kalian tidak la tarjun lillahi waqara? Itu ternyata Quran ingin memberikan sentuhan yang lebih dalam, yaitu tentang untuk menyadarkan orang yang seperti itu terkadang menggunakan roja efektif. Itu bahkan ketika kita tahu ya dakwahnya Nabi Musa kepada Firaun ya. Sudah sezolim, sudah sekafir itu Firaun, ternyata masih salah satu dakwahnya Nabi Musa itu nanti kita bisa lihat itu masih menggunakan kalimat yang lembut. Oke. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kalian Musa Harun kalau berucap depan Firaun bahasanya yang baik ya. Ya, ya. Ya, siapa tahu dia mau ingat dan mau takut. Ya, betul. Jadi Ruang harapnya masih ya, dikasih. Ustaz. jadi sesuatu yang terlihat lembut, kemudian harapan. Justru harapannya untuk menakuti, kan unik nih, Iya benar. ya kan? Iya, jadi begitu ya. Mudah-mudahan Firaun ingat dan takut. Padahal kalimatnya lembut. Lembut. Biasanya yang menakuti bukan kata lembut, Lembut, betul. kalimat kasar, keras, nah, Ancaman ya. ancaman. Tapi ada kalimat lembut yang menakutkan. Ya itu berarti kan ilmu lagi tuh Itu nanti Nabi Musa, itu Nabi Musa. Iya, iya. Tapi ini contoh aja, Oke, oke. bahwa sama kurang lebih nih. Oke. Ini roja Oke. atas kebesaran Allah, ya kan? Ah. Di tengah kalian sedang maksiat. Itu besar tuh. Gitu ya, jadi malakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi kenapa kalian tidak mau punya roja Iya. kepada Allah? Ya kan waqara itu kan sebenarnya dengan waqar itu tunduk dengan kebesaran. Gitu ya. Itu sikap itu kalian harus punya. Ya, tunduk di hadapan Allah karena kebesaran Allah. Nah, Ada bahasa jiwa nggak sih Ustaz kayak gitu Ustaz? Ada bahasa hati nggak sih? Karena jadi ngerasa gini kan, ini kalau yang diartinya kan kamu tidak takut tuh. Iya, tiga. Tapi sebenarnya kenapa kamu nggak punya harap gitu Ustaz? Jadi karena dia lagi maksiat dengan rusak gitu. Terus kalau yang Ustaz Budi terjemahkan kan, kenapa kamu nggak punya rasa harap gitu? Iya. Jadi itu seperti sentuhan hati supaya dia muncul rasa takut gitu Ustaz. Begitu nggak sih rasanya Ustaz, suasananya? ya jadi ini saya bilang ya, kalau apa tadi yang saya bilang bahwa kalau kenapa di terjemahan itu menjadi Tidak takut. gitu. Karena itu tadi sesungguhnya di lapangan terjadi begitu. Iya. Tapi ketika Quran anggap ya, inginnya adalah sebenarnya menakuti, tapi menggunakan kata roja. Roja, betul. Itu menjadi unik, Iya. mirip dengan kisahnya Musa yang tadi saya bilang. Iya, iya. Bagaimana ceritanya kalimat lembut bisa menakutkan, Iya. gitu kan? Iya, iya, iya. Bagaimana ceritanya ketika kamu menakuti masyarakat, munculnya adalah harapan. Kan aneh itu. Suatu yang menakutkan munculnya adalah rasa takut. Ada takut. Ternyata muncul adalah harapan pada Allah. Oh itu seni berdakwah yang luar biasa. Jadi kan ini skill Nabi Nuhnya Iya, itu ya. betul. Gimana caranya ngasih harapan tapi membuat dia benar jadi takut gitu. Itu kan Ya sangat tahu sangat tahu masyarakat yang didakwahinya sampai keluar sesuatu yang kalau ditakut-takutnya tambah takut malah nggak punya harap gitu, jangan gitu udah suasana. dipetain nih berarti ada, kalau sekarang udah dipetain sama Nabi Nuh gitu kan. Suasananya begitu. Nah setelah itu kan gini, Nuh alaihissalam tuh kemudian mungkin orang kalau diceramai, ayo dong cintai Allah, ayo dong kenali Allah. Orang bingung gimana cara kenalan sama Allah, ya? Gimana cara mencintai Allah. Maka Nuh menyampaikan di sini nih ada dua hal penting sekali pintu untuk mengenali Allah SWT. Baca coba ayat berikutnya. Waqad khalaqakum atwara alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Lanjut. Terjemah dulu. Dan sungguh dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Oke.
Oke, lanjut. Sudahkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Oke. Ini 2 pintu besarnya. Pintu pertama adalah mengenali diri sendiri. Iya. Betul. Pintu kedua adalah mengenali alam Alam sekitar. sekitar. Oke, iya benar. Tema manusia dan alam Zat ya. Manusia dan alam. Kenali dirimu sebagai manusia. Manusia ini kan ketika Nabi Nuh menceritakan kepada masyarakatnya. Iya. Wa qad khalaqakum atwara. Kamu diciptakan Allah tuh punya tahapan. Ya, tahapan ini marahil numu. Iya. Jadi orang itu bertahap. Kan sekarang coba bayangkan ya, umpamanya orang kalau mentadaburi tentang fase perkembangan dan pertumbuhan manusia itu penuh dengan kebesaran. Sekarang coba liatin bayi baru keluar dari rahim. Sama bu bidan, bu dokter ditaruh di dada ibunya. Iya, Betul? betul. Apa yang dilakukan bayi? Yang dilakukan bayi apa? Langsung nyari mulutnya. Iya. Betul. Iya, iya. Pertanyaannya, siapa yang Yang ngajarin ngajarin. bayi? Iya, betul. Dia nyari rezekinya. Iya sih. Dia mencari di mana air susunya karena itu rezekinya. Dia baru keluar bumi loh, belum sekolah itu. Dari mana dia tahu? Ibunya juga belum ngobrol sama dia. Betul. Ya kan? Jadi sangat banyak hal yang luar biasa dan begitu seterusnya. Kalau dicek ya tentang manusia ini dari sisi ya fisik, ya jiwa, ya roh, ya akal semua, dengan semua perkembangannya di setiap fase, maka kita akan menjumpai betapa ajaibnya penciptaan manusia ini. Iya. Berarti Nabi Nuh tuh udah ngajarin ilmu psikologi Zat ya. Psikologi, hari ini psikologi maksudnya ya kan? Memahami jiwa manusia. Ya, kan gitu. Bapak psikologi berarti Nuh ya. ya, kita ganti ini. Bapak psikologi adalah Nuh alaihissalam. Ini ayatnya. Karena kalimat memang betul ayat ini dipakai oleh para ahli pendidikan Islam hari ini untuk menjadi dalil tentang ilmu perkembangan fase perkembangan dan pertumbuhan. Itu. Jadi bahwa waqad khalaqakum atwara. Itu sebenarnya juga poin menarik, lihat. Waqad khalaqa, sungguh dia Allah telah menciptakan. Kum Anda semua manusia. Atwara itu punya tahapan. Jadi kesalahan kita hari ini belajar tentang ilmu fase perkembangan dan pertumbuhan adalah tidak mengaitkan dengan penciptanya. Tanya benar. Betul. Fatal tuh kan. Iya, sekarang pakai hewan. Pakai hewan anak rusak. Ya kan? Iya, sekarang. Sapi, monyet, Sapi, anjing. Gitu pakai keleneng-keleneng. Emang. Iya, orang mau belajar nih Nuh tuh, Nabi Nuh alaihissalam tuh. Itu. Jadi itu lihat, karena kan gini, sekarang pertanyaannya ketika Allah menciptakan manusia, apakah Allah menceritakan juga tentang fase pertumbuhan dan perkembangan manusia? Jawabannya yes 100%. Iya. Tapi siapa yang belajar itu langsung dari penciptanya? Itu dia. Kan dari anjing, monyet, sapi. diulang lagi. Makanya jadi makanya generasi ini jadi binatang semua jadinya. Ya Allah. Ini kan gara-gara memang guru besarnya anjing. Maka jadilah generasi anjing. Iya, iya. Ya kan? Iya. Kan asu kabeh kan ada tuh pernah ada. Iya, Ada kan? Iya kan? Iya, iya. Emang harus istighfar. Karena gambarnya emang anjing. Iya, Gambarnya tadi- anjing banyak iya, jadi iya. semuanya ternyata anjing. Iya. Iya kan? Makanya tadi kembali istighfar, banyak salah Ya. gitu. Istighfar. Makanya kalau kita belajar ilmu ini langsung dari yang menciptakan, kita akan jadi hambanya Allah. Iya benar. Benar. Gitu. Tapi karena yang belajar dari anjing jadi hambanya anjing. Iya. Sih. Ya kan? Kelakuannya kayak anjing, kan begitu. sih. Nah, itu fair, itu kita pelajari hari ini. Iya benar. Itu makanya ini tadi Bapak ilmu psikologi ya kan Nuh alaihissalam qad khalaqakum atwara. Itu jadi gini, masyarakatnya diajak berpikir tentang udah lagi nih belajar nggak usah sulit-sulit. Kalau kalian bingung kenali Allah, lihat dirimu sendiri deh, banyak keajaiban pada setiap fase pertumbuhanmu. Itu ada Tuhan di baliknya, karena nggak ada terjemahan lain. Iya. Nggak ada yang bisa menerjemahkan itu. Ini modul manusia dan modul alam. Itu udah tepat. Ada tepat sesuai. Manusia tapi waktu udah habis. Nah, itu dia saat Alam belum. Benar, banyak yang mau tanya nih Ustaz. Terkait dengan teknis nanti di kalau kita ngasih tahu anak kita tuh ya kan, tapi kan waktu udah habis. Ya kan? Bisa kali lanjut episode berikutnya pertanyaan bisa kali. Oh, bisa. Ya kan? Benar. Ya kan? Udah habis nih. Udah habis ya. Insyaallah kita lanjut di episode berikutnya.